Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini menjelaskan tentang materi perubahan akuntansi dan analisis kesalahan. Perkenalkan, nama saya Dian Rahma dengan NIM 030. Perkenalkan, nama saya Tantia Rahmawati dengan NIM 029. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridha Yudiansyah dengan NIM 046. 3 jenis perubahan akuntansi: perubahan prinsip akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan perubahan entitas pelaporan. Perubahan prinsip akuntansi melibatkan perubahan dari satu prinsip akuntansi yang berlaku umum ke yang lain. Sebagai contohnya, suatu perusahaan dapat mengubah dasar penetapan harga persediaan dari biaya rata-rata ke LIBOR, atau perusahaan itu dapat mengubah metode penyusutan aktiva lancar dari metode dipercepat ke garis lurus, atau sebaliknya. Pendekatan pelaporan perubahan prinsip akuntansi. Pelaporan perubahan pada periode berjalan. Pengaruh kumulatif adalah perbedaan laba tahun sebelumnya antara metode baru dan metode lama. Penyesuaian ini kemudian dilaporkan hanya untuk laporan laba rugi tahun berjalan. Perusahaan tidak mengubah laporan keuangan tahun sebelumnya. Pengaruh kumulatif adalah perbedaan laba tahun sebelumnya antara metode baru dan metode lama. Penyesuaian ini kemudian dilaporkan hanya dalam laporan laba rugi tahun berjalan. Perusahaan tidak mengubah laporan keuangan tahun sebelumnya. Laporan perubahan secara respektif. Penyesuaian respektif atas laporan keuangan akan menyusun kembali laporan keuangan tahun sebelumnya atas dasar yang konsisten dengan prinsip yang baru ditetapkan. Perusahaan menyajikan pengaruh kumulatif dari perubahan sebagai penyelesaian atas laba di tahun awal tahun paling awal yang disajikan dalam laporannya. Laporan perubahan secara prospektif di masa depan. Pada pendekatannya ini, hasil yang telah dilaporkan sebelumnya biasanya tidak diubah. Saldo awal tidak perlu disesuaikan. Pendukung pendekatan ini berargumen bahwa setelah manajemen menyajikan laporan keuangan berdasarkan prinsip akuntansi yang dapat diterima, maka laporan tersebut sudah final. Manajemen tidak dapat mengubah periode sebelumnya dengan menetapkan prinsip baru. Selanjutnya adalah perubahan akuntansi jenis pengaruh kumulatif. Persyaratan umum yang ditetapkan oleh profesi akuntansi adalah bahwa metode periode berjalan atau catch-up harus digunakan untuk memperhitungkan perubahan prinsip akuntansi. Persyaratannya ada tiga, yaitu pendekatan periode berjalan atau catch-up harus dijalankan. Kedua, laporan keuangan periode sebelumnya yang dimasukkan untuk tujuan komparatif tidak perlu dinyatakan kembali. Yang ketiga ada laba sebelum pos-pos luar biasa dan laba bersih yang dihitung atas dasar pro forma, seolah-olah harus ditampilkan pada laporan laba rugi untuk semua periode. Pendekatan perubahan akuntansi retrospektif adalah ketika perusahaan mengubah satu prinsip akuntansi, perubahan tersebut sebaiknya dilaporkan dengan aplikasi retrospektif. Yang kedua, melaporkan perubahan prinsip akuntansi, yaitu pengungkapan perubahan akuntansi sangatlah penting. Karena para pemakai laporan keuangan menginginkan informasi konsisten dari satu periode ke periode berikutnya. Konsisten seperti ini menjamin manfaat laporan keuangan. Selanjutnya yaitu penyesuaian laba ditahan. Salah satu syarat pengungkapan adalah penyajian pengaruh kumulatif dari perubahan akuntansi terhadap nilai laba ditahan, terhitung awal periode paling terdahulu yang termasuk dalam laporan. Nama saya Tantia Rahmawati, NIM 029. Saya mau melanjutkan presentasi sebelumnya.
yaitu 1. Pengaruh langsung. IASB berketetapan bahwa perusahaan harus menetapkan pengaruh langsung perubahan prinsip akuntansi secara retrospektif. Contohnya, pengaruh langsung berupa koreksi neraca persediaan akibat perubahan metode penilaian persediaan. Yang kedua, pengaruh tidak langsung. Selain pengaruh langsung, perusahaan juga dapat mengalami pengaruh tidak langsung terkait perubahan prinsip akuntansi. Yang ketiga, ketidakpraktisan. Penerapan retrospektif dianggap tidak praktis jika perusahaan dapat menentukan pengaruh periode terdahulu bahkan setelah mengusahakan semua cara yang masuk akal. Yang keempat, ada pelaporan koreksi kesalahan. Misalnya, mengklasifikasikan neraca dalam laporan keuangan tidak sesignifikan bagi investor dibandingkan kesalahan lain. Kesalahan signifikan akan menyebabkan lebih saji atas aktiva atau laba. Namun, para investor perlu mengetahui potensi pengaruh dari semua kesalahan. Bahkan mengklasifikasikan yang tidak berbahaya dapat berpengaruh rasio yang penting. Dan juga kesalahan tertentu dapat menandakan kelemahan dalam kendali internal yang dapat memicu kesalahan lain yang lebih signifikan. Contoh-contoh koreksi kesalahan. 1. Perubahan dari prinsip akuntansi yang tidak berlaku umum ke prinsip akuntansi yang berlaku umum. 2. Kesalahan matematis yang diakibatkan oleh penjumlahan, pengurangan, dan sebagainya. 3. Perubahan estimasi yang terjadi karena estimasi-estimasi itu tidak dibuat dengan jujur. 4. Kelalaian, seperti kegagalan untuk mengakrualkan atau menangguhkan beban atau pendapatan tertentu di akhir periode. 5. Penggunaan fakta yang tidak benar, seperti kegagalan untuk menggunakan nilai sisa dalam menghitung dasar penyusutan untuk pendapatan garis lurus. Terima kasih.